Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Sudah masuk semuanya ya? Ya. Ya, siapkan dulu Julius, siapkan dulu Julius. Siapkan untuk sambil berdoa. Julius. Siapkan terus. Gerak memberi salam. Tolong matiin mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya. Anak-anak, pembelajaran hari ini ya, kita pembelajaran secara daring. Ya, materinya ya anak-anak ya. Ya. Sebelumnya tadi sudah anak-anak sudah berdoa, semoga di dalam belajar ini nanti kita tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima nanti bermanfaat, utamanya bagi kalian sendiri, keluarga, orang tua, apalagi untuk bangsa dan negara selanjutnya. Anak-anak semuanya, pembelajaran kali ini ya dengan tujuan pembelajaran kali ini diharapkan ya, tujuan pembelajaran ini diharapkan dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. 2. Dengan membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. 3. Dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan punya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. 4. Setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Nah, karena tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama berkaitan dengan membaca. Ya. Ya, Nana, kita buka buku tema 3-nya. Ya, buku tema 3 kita dibuka. Ya, buku tema 3 dibuka pembelajaran 1, halaman 1 dengan judul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Ya. Ya, kita baca bersama-sama 5 menit selesai membacanya. Ya, kita baca dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang sudah saya membacanya. Ya. Nah, karena tujuannya anak-anak adalah menemukan informasi penting, ya. Maka pada bacaan itu tadi ada berapa paragraf? Ada 5. Ada berapa paragraf anak-anak? 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Iya, betul, ada 5 paragraf.
Nah, sebelum pada mencari informasi penting, ya, apa yang disebut dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Ya. Kemudian teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, proses terjadinya suatu budaya. Budaya dari kata budi dan daya. Budi adalah usaha, daya adalah tenaga. Jadi orang mengusahakan sesuatu dengan akal dan pikirannya. Termasuk orang menemukan listrik dengan akal dan tenaganya, ya. Michael Faraday dapat menemukan listrik yang sampai saat ini mengubah dunia yang tadinya kita hanya mengandalkan pencahayaan dari api, ya, dari api, sinar matahari. Sekarang kita bisa menggunakan listrik, ya. Kemudian gejala alam. Apa itu gejala alam? Contohnya bila akan terjadi hujan, adanya angin, awan gelap, ya, kemudian guntur, ya, itu adalah fenomena-fenomena alam atau gejala alam. Dan proses terjadinya sesuatu, proses terjadi sesuatu adalah itu apa ya anak-anak? Misalnya adanya gunung meletus. Anak-anak bisa menyebutkan lainnya selain gunung meletus? Proses terjadinya banjir. Tsunami. Ya. Tsunami, Pak. Ya, tsunami, betul. Itu adalah proses terjadi sesuatu. Ya. Nah, sekarang kita bahas dari teks eksplanasi tadi. Ya, listrik pengubah wajah dunia. Ya, teks pengubah listrik pengubah wajah dunia. Apa yang ingin disampaikan dalam bacaan tersebut? Ya, kita buka halaman 3. Ya. Paragraf 1. Ya, Eca, coba. Apa itu jawabannya, Eca? Nah, dinyalakan dulu mic-nya. Yang mana, Pak? Eca, apa topik masalah yang disampaikan? Listrik mengubah wajah dunia. Topiknya apa? Paragraf 1. Ya. Peranku kue batu nek. Padun cepet enteng nggih. Iya. Membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Iya, bagus. Apa yang bisa jadikan perubahan dunia? Apa yang bisa menjadikan perubahan dunia? Listrik. Dari bacaan tersebut diketepungannya listrik. Listrik. Ya. Paragraf kedua. Ya, Julius. Apa itu? Jawaban A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Cakuntul gitu. Mana Julius? Ya, Julius. Apa yang maksud dengan arus listrik? Listrik adalah Sudah gelombang membaca belum tadi? Ya, listrik adalah gelombang listrik adalah terputus-putus ya. Listrik adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Rado. Kayak Betul ingku baterai. itu gelombang yang dapat Rado, mana Rado? yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Iya, bagus. Jadi, gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantara. Berikutnya, ya coba. Dari paragraf 2. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari bacaan tersebut? Orel.
Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Lalu dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk di berbagai tempat yang memerlukan. Ya, bagus. Ya, jadi itu isi dari paragraf kedua. Paragraf ketiga. Ya. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Halo, Kotir. Kotir, bagaimana Kotir? Kotir? Ya, Kotir ngantuk ini. Bimo, ayo Bimo. Bimo. Mana Bimo? Bimo. Ayo Bimo. Apa yang terjadi dengan listrik saat tiba di rumah warga? Belum bisa menjawab, bagaimana Nara? Nara? Halo Nara? Nara. Nara? Terima kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Ya, bagus disalurkan. Setelah diterima di rumah-rumah, kemudian disalurkan ya ke dalam rangkaian-rangkaian tertentu. Untuk apa ya manfaatnya? Nara, setelah sampai di rumah dimanfaatkan untuk apa saja arus listrik itu? Untuk menghubung dapat menyalakan rumah tangga yang menggunakan listrik, angin dan kulkas. Ya, ada yang bisa menambahi? Orang? Ya, sebagai energi dari arus, dari penerangan lampu, lampunya terang. Ya, sebagai energi penerangan, bagus. Jadi itulah manfaat yang bisa kita ambil dari adanya listrik. Apa kesimpulan dari bacaan tersebut anak-anak? Dari kesimpulan tersebut apa? Listrik pengubah wajah dunia. Kesimpulannya apa? Kita tetap harus bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Dalam menggunakan itu adalah saran dari seorang penulis. Kesimpulannya. Eca, gimana Eca? Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Iya, betapa pentingnya listrik bagi kehidupan manusia karena sangat banyak sekali ya, sangat banyak manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Yang tadinya pekerjaan tersebut kita lakukan secara manual, ya, secara manual membutuhkan tenaga yang banyak, pekerjaan lama terselesaikan, tapi dengan adanya listrik ya, sekarang kita mudah untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi saran dari seorang penulis tadi adalah kita harus bijaksana dalam penggunaan listrik, energi listrik. Iya, bagus. Ya. Nah, coba kamu amati di rumah kalian, di lingkungan yang kamu gunakan saat ini. Ada apa ya? Bisakah kamu menyebutkan ada apa saja? Lampu. Ada lampu, bagus. Apa lagi? Kipas angin. Televisi, Ada televisi, kipas angin, kulkas. kulkas. Ya, apa lagi?
Magicom. Wifi. Magicom, WiFi. Iya, setrika. Nah, semuanya itu Magicom misalnya. Sebelum adanya listrik kita masak pakai apa? Pakai Kompor. kompor. Iya, pakai kompor, pakai tungku, ya. Dengan Panci. kayu bakar. Setrika. Kalian sudah ya, baju kalian bisa rapi, halus, tadi setrika. Sebelum adanya setrika listrik, menggunakan setrika apa coba? Makanya setrika arang. Dimana pada waktu itu saat mau menyetrika kita sudah mempersiapkan dulu, kita membakar arang, ya. Kita membakar arang sudah menjadi bara, ya, sudah membara, kita masukkan dalam setrika. Dimana panas pada setrika arang tidak bisa diukur, artinya tidak bisa diukur, tidak bisa diatur. Berbeda sekarang sudah menggunakan listrik, kita nyetrikanya menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Yang celana atau bahan yang tebal kita menggunakan jenis yang sangat panas, ya, jenis wool sendiri, jenis tetron sendiri dan sebagainya, ya. Dulu atau sekarang juga masih ada orang menimba air pakai apa? Menimba air dari sumur. Belum adanya pompa air. Pakai itu ember. Pakai ember. Iya, pakai ember dengan tarikan begitu ya. Iya. Sekarang kita butuh tenaga tidak? Pakai sanyo. Iya, tenaganya sedikit ya, tinggal pencet tombol. Betul ya? Pencet tombol ceklik. Ya. Air sudah mengalir. Nah. Berikutnya anak-anak coba. Tadi sudah menyebutkan benda-benda yang ada di rumah, di lingkungan kalian saat ini kalian untuk belajar, ya. Ternyata dalam penggunaan listrik kita memiliki beberapa rangkaian, ya. Yaitu adanya rangkaian listrik yang disebut dengan rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Ada yang tahu coba anak-anak? Rangkaian seri. Ya, rangkaiannya sejajar. Iya, rangkaian yang diatur secara sejajar. Kalau rangkaian paralel, ya. Rangkaian yang diatur secara bercabang. Ya, diatur secara bercabang. adalah Semuanya itu, ya betul, semuanya itu ada keuntungan dan kelebihannya. Sekarang pada rangkaian seri, anak-anak bisa menyebutkan contohnya? Center, ya, apalagi? lampu Timberlip itu Pak, kan satu. Oh iya, bagus, apalagi? Nggak tahu. Rangkaian seri apa aja ya? Oh, bingung ya? Kalau contoh rangkaian paralel coba. Rangkaian paralel. Lampu-lampu di Ayo. lampu-lampu yang ada di rumah. Lampu yang ada di rumah, bagus. Nah, sekarang. Lampu lalu lintas. Ya. Sekarang yuk komponen-komponen anak-anak. Tadi sudah menyiapkan peralatan untuk praktek ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, yuk coba. Ini baterai Pak. Ya. Nih, Bisa kabel. menyebutkan? Bisa menyebutkan apa itu yang kamu pegang? Orel? Orel? Dulu, Orel apa yang kamu pegang? Ini ada Apa itu yang kamu kabel. pegang?
Kabel. Ada kabel. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai Iya. kayak penyalur gitu loh, Pak. Ya, sebagai penyalur penghantar. Ini Eca, pegang apa Eca? Eca, tunjukkan. Baterai, Pak. Baterai. Oh, baterai. Ya, baterai. Apanya? Fungsinya untuk apa Eca? Baterai. Buat nyalain. Bisa apa ya? Buat nyalain kayak lampu kecil gitu, Pak. Punya nyalain kayak lampu kecil. Ada yang tahu jawabannya Julius? Catatan dulu. Apa fungsinya baterai Julius? Sumber energi. Iya, bagus sebagai sumber energi. Ya. Sekarang Rado, kamu pegang apa Rado? Tunjukkan Pak Rado. Lampu, Pak. Rado. Lampu. Bolam. Ya. Fungsinya untuk apa bolam? Untuk menyalakan. Untuk menyalakan. Biar menyala. Bagaimana pendapat kalian tentang jawaban Rado? Bolam untuk menyalakan. Apa? Sebagai energi listrik, Pak. Ya, jadi bolam itu ada Penerang. sebagai pengubah arus listrik menjadi cahaya. Ya. Kita lanjut ya anak-anak, coba. Dibuka halaman 4. Di situ ada baterai atau senter. Ya, bukunya dibuka. Nah, ada komponen-komponen. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 tadi apa yang sebutkan siapa tadi? Baterai. Baterai. Siapa yang sebutkan tadi? Eca. Eca. Tadi fungsinya untuk apa? Mengantarkan Fungsinya untuk apa? Listrik, mengantarkan listrik. Sumber energi atau penyimpan sumber energi listrik. Ya, nomor 2 apa? Paksa Lampu. Allah Akbar. Bolam, ya, lampunya. Fungsinya untuk apa tadi? Untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Iya, Cahaya. untuk energi menjadi energi cahaya. Ya, gambar nomor 3 apa itu? Tadi apa ya? Gampang. Untuk mengantarkan panas. Ya, namanya dulu. Namanya apa? Konduktor. Apa namanya, Nana? Konduktor fungsinya untuk apa? Untuk mengantarkan panas. Untuk Untuk menghantarkan menghantarkan arus listrik. Bukan untuk menghantarkan panas ya. Nah, tapi kalau nanti pada kalor, nah, kita mau jangan pada kalor, ini sebagai penghantar panas. Nomor 4 apa? Halo, nomor 4. saklar. Saklar, fungsinya untuk apa, Korek? Ya, untuk apa? Fungsinya untuk memutus dan menyambungkan Bagus. Untuk arus memutus listrik. dan menyambung arus listrik. Ya, ya sekarang coba kalian menyusun rangkaian seri dengan 1 baterai, kabel, bolam, dan dudukan yang sudah kalian siapkan. Ya. Bila sudah, coba tunjukkan pada Pak Guru. Ini, Pak. Ya. Coba menyala apa tidak? Tadi udah diajarin kakaknya, Pak. Aku belum, Pak. Ya, coba bagaimana? Caranya. Coba. Ininya nyala, ininya ditaruh di bawah, terus dipencet. Iya. Nyala, Terus Pak. gimana coba? Ini kan udah nyambung, udah ditempelin ke sini lampunya.
Ya, Dingin. ya, coba. Nyala. Tempelin ke sininya, Bagus. Pak. Ya, ya. Panas Tapi, kabel kalian. ya, itu sudah nyala. Gimana ya, Orel? Julius, Nyala panas sih, Pak. Rado. Coba tunjukkan. Nara. Sudah nyala? Iya. Sudah? Rado Nyala juga nih, Pak. sudah? Nyala, Pak. Nyala ya, Nara nyala, Orel sudah nyala. Rado sama Julius. Kodir gimana, Kodir? Nyala, Pak. Ayo Kodir, kameranya dinyalakan. Baterainya lemah, Pak. Mana Rado? Belum, Pak. Gambarnya mana? Belum. Nyala. Iya, bermain bagus, nyala. Ujung baterainya, Dok. Yang ujung. Ya. Ya itu. Ini udah. Ininya kan ada kayak gininya terus ditempelin. Nyala Julius? Iya, bagus nyala. Nah, sekarang coba. Ya, itu adalah satu rangkaian seri, satu kabel, satu baterai, satu bohlam. Bagaimana dengan dua bohlam? Dicatat dulu tadi hasilnya nyalanya seperti apa? Dicatat dulu. Ya. Aku punyanya cuma satu bohlam, Pak. Punyanya hanya satu bohlam? Ya, Pak. Ya, sudah. Nah, kalau begitu, ya, agar Belum. Ini belum lihat videonya, Sob. sudah dicatat belum coba? Belum, Sudah dicatat? Dicatat. Belum, Pak, bentar. Belum. Itu siapa yang ituin es krim, boy? Sudah dicatat? Belum, Pak. Pak. Ya. Belum, sebentar. Apa ya? Nara matiin dulu. Sudah, Pak. Ya, sudah dicatat. Nah, sekarang coba. Dan membuat rangkaian sederhana tadi, ya kita langsung ke halaman 6. Ya, halaman 6. Berarti untuk membuat rangkaian listrik, rangkaian seri pada listrik sederhana tadi, apa saja yang kamu butuhkan silakan dicatat. Nama bahannya apa, fungsinya untuk apa. Berapa jumlahnya? 3. Dicatat dulu. Sudah, Nana? Belum. Ya, coba siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Eca tadi baterainya berapa, Eca? 2, Pak. Aku baterainya 2 yang 2. digabung. Biar Coba lebih kalau nyala. baterainya 1 dicoba. Ya, Pak, Kalau bentar. baterainya 1. Sebentar. Ya, kalau baterainya 1 bagaimana nyalanya? Tadi aku udah nyoba baterainya 1 tuh nggak nyala banget, Pak. Oh, nggak nyala banget. Ya, itulah nanti dibuat suatu kesimpulan. Itu hubungannya. Ya, dibuat jadi suatu kesimpulan. Bila baterainya 1 nyalanya seperti apa, baterainya 2 nyalanya seperti apa, gitu ya. Sebentar. Nyalanya cuma ini, Pak. Kalau 1 baterai,
Oh, terang, seperti Bang. itu. Dicatat. Kalau berarti nyalanya terang apa tidak? Hah? Terang apa tidak nyalanya? Nyalanya terang apa tidak? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau dua baterai? Kalau dua baterai? Lupa dong lagi tuh. Sebentar. Ini udah ada. Udah cowok namanya lupa aja. Ada yang lainnya dua baterai? Orang? Kesini nanti suka Orang sama. baterainya berapa? Julius berapa? Irani. Rado berapa? Ini kalau dua, Pak. Dua, Pak. Coba dua. Ya. Dua. Terang banget. Nyalanya bagaimana dengan tadi? Terang kali. Terang sekali. Tapi terangan Iya. Sekarang simpulkan. Iya. Bagus. Gimana orang? Terang, Pak. Terang sekali, ya. Ya, sekarang dibuat kesimpulan. Ya, bila sumbernya satu baterai nyalanya seperti apa, kalau dua baterai seperti apa? Oh, ini bukan Petra Halilintar tuh. Petra Halilintar. Veteran Peta Putra Onsu. Allahu Akbar. Sudah selesai disimpulkan? Belum. Ini apa namanya? Rado sudah selesai, Rado? Belum, Pak. Sudah. Bisa. Sudah? Ya, coba aja dibacakan hasilnya. Kucing. Kayak pernah lihat tuh kucing. Bentar, Pak. Bentar. Yang salah, Pak. Yang pasti kayak iya. Julius, sudah selesai Julius? Yang salah, Pak. Rado selesai, Rado? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya. Gimana? Silahkan dibacakan Eja. Pak Guru, misal kalau kesimpulan itu maksudnya kayak Bahan-bahan. disimpulkan dengan bola punya terang. Baterai. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau kesimpulannya itu, kamu bisa sebentar Eja, sebentar. Ini tadi orang bertanya kesimpulan itu seperti apa? Berarti kalau kamu bisa mengambil apabila karena kamu praktek dengan satu baterai nyala seperti apa, dua baterai nyalanya seperti apa. Nah, itulah hasil kesimpulannya. Karena kalau dua baterai sumbernya dua, kalau satu baterai sumbernya satu, gitu ya. Lebih kuat yang mana, gitu. Ya, ya Eja. Bohlam, kabel, dan baterai. Bohlam fungsinya untuk mengantarkan panas. Mengantarkan cahaya. Kabel fungsinya untuk menyambungkan listrik ke bohlam. Baterai fungsinya untuk menghasilkan listrik. Kesimpulan, jika satu baterai tidak begitu terang, jika dua baterai sangat terang. Apa? Ya, bagus. Tapi diluruskan jawabannya. Bohlam. Bagian bohlam. Ya, itu untuk mengubah arus listrik menjadi cahaya. Ya. Ya. Kedengeran nggak sih? Sudah semuanya? Ya. Kalau sudah, Aku ragu aja ya ngedenger. untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak tolong disiapkan kabelnya double ya. Kabelnya double. Ya, kalau tadi hanya satu untuk satu orang, artinya kabelnya itu dua. Atau yang panjang tadi bisa dibagi dua atau nanti dibagi tiga.
Ada lagi, Pak. Baterainya, sumber listriknya, ya bisa dibagi 3 nanti ya. Bohlamnya, siapkan 2 atau 3. Ya. Kemudian baterainya juga disiapkan 2 atau 3. Nanti kita akan mencoba rangkaian paralel dan rangkaian seri ya, menggunakan beberapa. Untuk berikutnya, ini pembelajaran pada hari cukup sekian dulu. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Julius mau bertanya apa, Julius? Tidak ada? Ya, Pak. Ya, kalau tidak ada, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan bermain? Ya, ada pengalaman yang kamu dapatkan pada hari ini? Ada, bisa nyoba sesuatu yang baru. Iya, bisa nyoba sesuatu yang baru ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Sudah besar, ilmu kamu bisa digunakan utamanya untuk diri kamu sendiri, keluarga, umumnya pada nusa dan bangsa. Ya. Amin. Kiranya pembelajaran pada hari ini Pak Guru cukupkan sekian dulu. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.